Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara daring atau online ya. Karena pada prakteknya masih belum bisa secara tatap muka langsung ya. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Hadis dengan sama-sama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik kawan-kawan yang berbahagia, saya akan share screen materi hari ini. Sekarang kita masuk pertemuan yang kelima ya, Pembahasan yang kelima sesuai dengan RPS atau rencana belajar semester adalah periwayatan hadis dan syarat-syaratnya ya. Kalau semalam kita sudah mengenal kodifikasi hadis atau kapan masa-masa perdi hadis, sedang kita sedikit ya. Mengingat sedikit supaya jangan terlalu lupa ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa perkembangan hadis itu dari masa ke masa sampai sekarang itu terus berkembang ya. Ada masa penyampaian hadis yaitu pada masa Nabi, kemudian periwayatan hadis pada masa sahabat sampai dengan masa generasi kelima. Nah, periode pertama yang ringkasnya saja supaya mengingat kawan-kawan, yaitu asrul wahyi wat takwin. Sebelum kita bahas untuk panjang lebar, ya, jika lupa silakan buka kembali resumannya. Yang pertama adalah masa asrul wahyi wat takwin atau semenjak diangkatnya Nabi sampai beliau wafat ya. Jadi periodisasi hadis ini, masa-masa pengumpulan hadis dan penyusunan hadis itu ada 7 periode pembagiannya. Yang kedua adalah masa sahabat besar, artinya sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup sejak permulaan masa pemerintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai dengan berakhir zaman Ali bin Abi Thalib abad ke-11 Hijriah, tahun ke-11 sampai 40 Hijriah. Disebut dengan asrut tasabuti wal iqlali min riwayat. Masa-masa mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ya, atau memindah riwayat-riwayat hadis ke sebuah suhuf kemarin kita bahas ya, atau beberapa kertas-kertas yang sifatnya seperti pelepah kurma sebagainya ya. Kemudian periode ketiga, ini adalah masa khalifah kecil atau sahabat kecil dan tabi'in besar. Jadi anak cucu pada masa waktu itu masih hidup tapi Nabi sudah wafat, kemudian dia besar. Dari berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin ya, atau permulaan masa Umayyah sampai dengan akhir abad ke-1 disebut asrul intishar riwayat ilal amsar, yaitu masa di mana pemindahan riwayat sampai dengan generasi selanjutnya. Periode keempat masa Daulah Umayyah, angkatan kedua sampai dengan Daulah Abbasiyah. Angkatan pertama dari pemulaan abad kedua sampai dengan akhir abad ketiga ya. Asr Kitabat wa Tadwin. Jadi awal abad kedua sampai dengan akhir abad kedua itu Asr Kitabat Tadwin. Mulailah banyak sekali cetak-cetakan buku atau kitab-kitab riwayat-riwayat hadis ya. Misalnya kitab Imam Malik Muwatta. Nah, itu juga masa itu sudah dimulai kajian-kajian tentang penyusunan kitab-kitab hadis. Kemudian periode kelima ini masa asr tajrid wa tashih wa tanqih ya. Muncul hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dikategorikan lemah dan sebagainya. Nah, disinilah masa mereka menyusun atau membuat sebuah kitab ulumul hadis yang sifatnya apa? Melihat apakah ini hadisnya palsu atau tidak, atau sahih atau tidak ya. Kemudian periode ke-6 masa Daulah Abbasiyah, angkatan kedua sejak Khalifah Al-Muqtasim billah Khalifah Al-Muqtasim. Ini sebenarnya asal tahdid wa tartib wa istidrak al-jam'i. Pada masa ini sudah bermunculan semalam ya, penyusunan hadis-hadis yang sifatnya sudah luas sekali ya. Kemudian periode ke-7 ini sampai sekarang asr syarhi wal jam'i wat takhrij wal bahsi ala aniz zawaid, menelaah mana-mana hadis yang sifatnya bertambah dan berkurang ya. Jadi ada yang redaksinya bertambah dan redaksi berkurang ya. Nah, inilah
pembagian periodisasi secara umum ya. Baik, kita masuk ke periwayatan hadis dan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk fokus pada bagaimana hadis dan syarat-syaratnya itu diriwayatkan ya. Nah, apa yang kita dapat hari ini, capaiannya adalah pertama, silakan kalau kawan-kawan itu agak sulit mencatat cepat ya, atau mengarang resumen nanti terlalu cepat, kurang cepat, silakan sambil dicatat saja atau di screenshot saja jika memang tidak sempat untuk dicatat ya. Nah, jika memungkinkan silakan saja sambil dicatat ya, sambil dicatat dari materinya. Nah, kompetensinya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses periwayatan hadis ya, syarat-syarat periwayatan sampai memiliki sikap kritis dalam periwayatan ya. Kompetensi yang akan kita dapatkan dari mata kuliah ini adalah pertama, jika kawan-kawan bisa mencapai mata kuliah hari ini, maka kawan-kawan akan menguasai atau memahami proses periwayatan hadis. Satu ya. Nih, bila tidak tercapai berarti yang salah nih. Bisa saya yang salah, Anda yang teguring, atau resumennya kurang tepat, itu aja sih ya. Yang kedua, Anda yang akan dapatkan adalah syarat-syaratnya. Jadi prosesnya, kedua syarat-syaratnya, ketiga memiliki sikap kritis dalam periwayatan. Ya, nanti juga pengen lihat ketika meriwayatkan hadis itu apa saja sisi-sisi lainnya ya. Serta mampu meriwayatkan hadis dengan benar sesuai dengan standar ilmiah dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah paham proses, syarat, kritis terhadap riwayat yang disampaikan, meski dalam artika, dalam bacaankah, atau dalam huruf yang tersalah sebagainya. Baru yang keempat adalah mampu meriwayatkan hadis dari standar. Jadi ketika membaca hadis itu bukan saja langsung membaca Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi ada kalimat-kalimat dari hadasana atau riwayat sampai kalau Rasulullah SAW ya. Seperti yang kita bahas kemarin, hafal hadis, dan hari ini juga hafal hadisnya ya. Baik, lanjut. Yang B, makna periwayatan hadis ya. Jadi yang pertama kita adalah melihat makna periwayatan hadis. Secara riwayat, istilah riwayat itu adalah kegiatan penerimaan hadis. Jadi yang namanya rawi atau riwayat atau periwayatan itu adalah kegiatannya ya. Jadi kegiatan penerimaan dan penyampaian ya. Jadi ada menerima, ada juga menyampaikan ya. Jadi bisa jadi karena ada kalimat an, kan ada ya kalimat an Muhammad bin Abdillah bla bla, an Muhammad bla 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 bla, an Rasulullah SAW ya, an Rasul. Nah, ketika pada prakteknya kan ini menyerahkan ke A, menyerahkan ke B, menyerahkan ke C, menyerahkan ke D, yang seterusnya. Nah, ini namanya proses kegiatannya, kegiatan riwayat ya, kegiatan periwayatan hadis. Nama dalam bahasa Arabnya disebut dengan sanad ya, isinya matan ya, matan ya, jangan mantan. Satu, orang yang melakukan periwayatan hadis disebut dengan rawi. Nah, jadi kalau Anda melihat siapa perawinya ini, lihat siapa orang yang terakhir melakukan hadisnya. Yang kedua, apa yang diriwayatkannya. Rawahu Muslim ya, rawahu Muslim, riwayat dari Imam Muslim. Tiga, susunan rangkaian para periwayat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah adakah ada sanadnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke Nabi misalnya ya. Ini namanya apa? Susunan rangkaian periwayat. Yang keempat, kalimat yang disebutkan sesuai dengan sanad yang kemudian dikenal istilah matan. Jadi dari sanad dari 1 sampai habis, jika semuanya lengkap ini maka disebut dengan riwayatnya lengkap ya, lengkap. Nah, sampai ke sini baru isinya ada matan. Nah, matan ini yang disebut dengan riwayat dari awal sampai ke habis disebut dengan periwayatan hadisnya lengkap ya. Kemudian ada yang kelima berkenaan dengan prosesnya ya. Bahasa Arabnya tahamu wal adal hadis ya, ada prosesnya nanti. Bagaimana si orang ini, apakah dia ada sifat pendusta, kadzib, apakah dia sifat melakukan hal-hal yang syirik atau fasik, macam-macam, sehingga nanti pada prakteknya ini akan menyebabkan hadis menjadi dhaif atau hadisnya lemah ya. Nah, ini penyebabnya.
Ya. Sehingga kalau kita melihat apakah hadis itu sahih atau rendah atau lemah atau tidaknya, kalau kita sepakat semua bahwa Nabi SAW ini adalah maksum, artinya orang yang terpelihara daripada perbuatan maksiat atau dosa. Nah, yang menyebabkan hadis ini dhaif bukan dari nabinya, tapi adalah orangnya atau rawinya atau sanadnya. Siapa perawinya? Lihat dari 1 sampai 7 ini, yang mana yang menyebabkan hadis ini menjadi lemah. Jadi kalau kita katakan hadisnya dhaif, berarti nabinya lemah? Bukan. Hadisnya palsu, berarti nabinya memasukkan hadis? Bukan. Tapi ada rawi yang meriwayatkan, mungkin lemah hafalannya ataupun dusta sebagainya, sehingga isi hadisnya diklaim orang lain atau periwayat hadis lainnya kurang kuat, ya, atau hadisnya akan turun menjadi hadis yang hasan atau hadisnya dhaif. Nanti kita bahas juga. Ya. Nah, kegiatan penerimaan hadis tersebut disebutkan tahamul adawal hadis, tahamul hadis. Jadi kegiatannya disebut dengan tahamul hadis. Ya. Penyampaiannya disebut adaul hadis. Nah, jadi ada istilah tahamul bahasa Arabnya. Tahamulul hadis. 1. Apa tadi nih? Iya. Penerimaan. Ingat ya. Penerimaan bahasa Arabnya tahamul hadis. Yang kedua adalah adaan lillahi ta'ala. Adaan. Ada al hadis. Artinya apa? Penyampaiannya. Nah, jadi ada periwayatan, ada penerimaan, ada penyampaian. Periwayatan atau pemberian itu namanya apa? Penerimaan hadis namanya apa? Penerimaan tahammul. Sementara penyampaiannya disebut dengan hadis. Adaul hadis. Jadi ada hadis penyampai. Ingatkan gini aja, adaan sampai, tunai sampai. Tapi kalau tahammul bawa, berarti apa? Menerima, terima. Nah, ini caranya supaya ingat ya. Tahammul ada wal hadis, artinya tahammul artinya menerimakan, sementara al ada artinya menyampaikan, gitu ya. Nah, yang ketiga prosesnya. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Ya. Prosesnya ada 2 tahap, yaitu tahap penerimaan dan tahap penyampaian. Tahamul hadis dan adaul hadis. Jadi ada namanya tahap penerimaan, ada namanya tahap penyampaian. Nah, penerimaan menurut bahasa tahamul merupakan masdar dari fi'il kata kerja tahamala yatahamu tahamulan, yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterima dengan menerima, ya. Nah, sedangkan menurut hadis, tahamul hadis adalah istilah ulama hadis sebagaimana tafsir adalah menerima hadis dan mengambilnya dari para masyayikh atau guru. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengambil riwayat hadis nih ke satu, ya, maka ini artinya apa? Menerima hadis dari dan mengambilnya daripada syekh. Jadi si A, gurunya, menyerahkan kepada muridnya. Nah, guru menerima, murid mengambilnya. Ini namanya tahamul hadis, ya. Jadi ya. Baik. Silakan, kalau misalnya terlalu cepat bisa di pause dulu agar kawan-kawan bisa mencatat agar tidak mengulang-ulang lagi. Nanti takutnya mengulang lagi, bingung mana tadi resumannya gitu ya. Tapi kan Pak udah screenshot. Nah, silakan screenshot, enggak apa-apa juga ya. Tapi bagusnya penjelasannya tadi dicatat juga, karena penjelasan itu bagian daripada buruan kita, binatang ternak yang kita buru, ya. Jadi buruan itu jika sudah kita dapat, kita ikatkan. Nah, ikatannya yang kita ikatkan ke tali atau ke pohon dan sebagainya itu adalah pulpen atau pena untuk menuliskan apa yang disampaikan tadi, ya. Supaya jangan lupa saja. Nanti kalau sudah selesai Anda tuliskan, kan Anda resume. Ketika Anda resume, kan Anda belajar lagi. Sehingga tanpa disadari Anda hafal tanpa harus menghafal. Dan ingat, dan insya Allah kalau Anda sudah ingat, mungkin jangka panjang untuk ingatannya lama, ya. Kemudian syaratnya. Jadi tadi prosesnya, taham artinya menerima hal. Syaratnya, maaf terlewat. 1, tamyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sapi, mana yang keledai. Jadi kalau belum bisa membedakan antara sapi mana orang keledai, berarti belum tamyiz dia. Kalau belum bisa membedakan mana hujan, mana kada, berarti belum tamyiz.
Nah, mana panas mana siang atau mana panas mana malam berarti belum tamyiz. Yang kedua, berakal sehat, artinya bukan gila ya, tapi akalnya mungkin dianggap tidak siap untuk menerima hadis. Maka syaratnya cuma dua, pertama dia tamyiz, yang kedua adalah berakal. Nah, yang kedua adalah penyampaian atau adaul hadis. Ya, adaul hadis. Meriwayatkan hadis dan memberikannya pada muridnya. Jadi setelah dia dapatkan, riwayatkan, berikan. Ya. Jadi ada penerimaan, lupa kan? Nih, ada penerimaan, ada pemberian, mengambilnya. Nah, itu namanya periwayatannya. Ya. Nah, penyampaian hadis ini atau adaul hadis, pertama Islam, yang kedua balik, ketiga adil, ya. Adil artinya orang yang tidak melakukan hal-hal yang negatif atau menjaga diri dari muruah, sifat-sifat malu, ya. Nah, seorang dinyatakan adil berarti dia telah muslim yang mukallaf, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kefasikan dan jatuhnya harga diri, seperti perbuatan orang kafir, fasik, orang gila, dan orang yang tadi kenal sebagainya, ya. Jadi jika ada mereka seperti ini, maka riwayatnya ditolak, ya. Simpel gitu aja. Jadi simpelnya cuma satu isi menyampaikannya apa syaratnya Pak? Satu Islam, dua balik, tiga berakal atau adil, ya maaf, tiga beradil. Yang keempat dobit, artinya hafalannya kuat atau ingatannya kuat, ya. Jadi syaratnya itu ada dua, dia hafal atau ingat. Dobit sendiri ada dua. Pertama dobit sadri, jadi hafalannya itu luar kepala, artinya dia saking hafalnya sekali dengar dia langsung hafal. Jadi kapanpun dia mau menyampaikan lagi dia langsung ingat saja. Yang kedua dobit alkitab, hafalannya ditulisnya dalam bentuk suhuf-suhuf kecil, ya. Jadi kalau misalnya gini gambarannya, ada seorang yang hafal, ini ngarannya dobitnya dua. Pertama jika di dalam dada itu ngarannya dobit sadrun. Tapi kalau dalam buku dituliskan, setelah dihafal dituliskan, maka ngarannya kitab, ya. Dobil as-sadri lawan dobil kitab, dobit sadri dan dobit kitab, jadi dua pola. Jadi kalau Anda hafal langsung, Anda tidak perlu meresum, mengartinya dobit sadri, kuat hafalannya. Tapi kalau Anda tidak kuat, maka Anda hafalkan, Anda ingat, kemudian Anda tuliskan ke buku, ini artinya dobit kitab, ya. Jadi setelah dihafal, tapi syaratnya pertama sama-sama hafal, ya. Setelah dihafal, baru arahnya bisa ke sini, atau setelah itu dia baru ke sini. Jadi bukan langsung hafal langsung kitab, tidak, tapi dia hafal dulu, kemudian dia masukkan ke dalam dadanya, kemudian sudah merasa agak sedikit lupa atau takut lupa, dituliskan ke dalam buku atau dalam kitab namanya, ya. Nah, itu namanya dobit al-kitab, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu metodenya, ya. Metode periwayatan hadis, ya. Ada 8 metode. Nah, ini perlu Anda ingat, ada 8 metode dalam meriwayatkan hadis, ya. Pertama, as-sama'. Kalimatnya adalah as-sama', sam'un atau sami'un, sama, ya. As-sama', ini meriwayatannya pertama dengan mendengar, yaitu mendengar sendiri dari perkataan gurunya. Jadi dia yang benar-benar mendengar, ya. Dia benar-benar mendengar dari gurunya secara diktikan ataupun bukan, atau dengan hafalan atau dari tulisannya. Nah, dengan demikian maka orang lain yang hadir turut mendengarkan acara tersebut, maka juga boleh mendengarkan hadis tersebut atau mengambil referensi hadis tersebut. Sama seperti ini misalnya kawan-kawan yang di Zoom atau di YouTube atau secara daring ini hadir mendengarkan, namanya metode pembelajaran kita hari ini adalah as-sama', ya, as-sama', mendengarkan. Nah, bagi yang di luar daripada perkuliahan, mungkin ada orang lain atau audiens yang ingin juga belajar, itu namanya apa? As-sama' juga, tapi dia juga berhak mendapatkan riwayat dari apa yang saya sampaikan atau apa yang saya jelaskan di sini. Kenapa? Karena sama-sama mendengar. Nah, menurut jumhur ulama hadis, cara ini merupakan metode periwayatan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Artinya saking banyaknya, banyak sekali kalimat-kalimat yang menyebutkan hampir banyak sekali hadis yang riwayatnya itu menggunakan istilah as-sama', menggunakan pendengaran, ya, atau menggunakan istilah pendengaran.
Termasuk kategori sama juga seorang yang mendengar hadis dari syekh di balik pembatasnya. Jadi kalau misalnya di masjid ya, kedengaran nih, kemudian di parah kedengaran, tapi orang nggak kelihatan, maka ini juga ngarannya ada boleh mendengarkan hadis dari pembatas dinding. Ya sama lah kayak kita di majelis salim, ada yang duduknya di paling belakang, benar kan? Ada yang sambil bepandiran di belakang ya kan? Saya mau unjun nih sekarang nih, hati-hati. Duduk silakan duduk bujur, buka buku Anda, buka catatan Anda. Kalau Anda lagi capek, di pause, kemudian rebahan silakan. Tapi jangan sampai berhenti sambil mendengarkan materi pembelajaran. Karena dulunya akan masuk. Ilmunya akan masuk, berkahnya akan masuk. Karena sama-sama kurang adab dalam belajar. Ya. Atau sambil mendengarkan, sambil nonton TV maginya. Sambil mendengarkan, sambil munjun. Tohoknya bang, dapat unjunannya. Bisa jadi karena dibanyaki Allah istidraj ya. Dibanyaki dapat iwaknya tapi gak ada paham-paham pembahasannya, jadi khawatir tertipu dengan unjunan ya, atau dan yang lain sebagainya. Kalau membalas chatting bang pak, nah, ini masalahnya nih ya, kawan-kawan tuh sering bosan mendengarkan, akhirnya mencari gawean yang lain sambil menchatting. Padahal kalau anda mencatat ini aja, yang catat ini dari awal nih, anda catat pola-pola resumennya, anda tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan ya. Nah, khawatirnya karena habis selesai perkuliahan, 4 tahun kemudian, komprehensif, ujian kompreh, saya tanya nih mengenai kajian-kajian ulum hadis, lupa lagi. Nah, padahal sudah pernah dipelajari. Tapi kenapa aja dulu Papa? Ya tadi kita berdoa semoga Allah memberkahi apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Berkah itu sifatnya mungkin 4 tahun kemudian Anda akan ingat sendiri. Oh iya, metodenya kemarin saya ingatku ada 8, cuman aku lupa berarti, tapi ingat misalnya as-sama atau sebagainya ya. Nah, ini namanya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara ta'alluqul qalbi, ikatan hati yang kuat dengan ilmu itu tersendiri, ikatan hati yang kuat dengan guru, ikatan hati yang kuat dengan kitabnya atau pembelajarannya ya. Nah, lafaz yang sering digunakan, ini yang sering Anda pahami, fokus, ada 3. Pertama akhbarani, kedua haddatsani, ketiga sami'tu. Akhbarani atau akhbarana, silakan Anda tandai. Akhbarani atau akhbarana. Kalau na itu kami, pakai domir kami, seperti yang belajar di UWB. Kalau ni saya. Haddasani barisnya gini, haddasani. Kalau na haddasana. Sami'tu barisnya ya, sami'tu. Aku mendengar barisnya. Jika bagiannya banyak, sami'na gitu. Silakan barisi, khawatir lupa saja ya. Pertama, lafaznya adalah seseorang yang menyampaikan kepada kami kabar. Dengarnya kalimat sama adalah dari kalimat akhbarani. Yang kedua haddasani, yang ketiga adalah sami'tu. Ini lafaz yang digunakan rawi dalam hadis dasar as-sama ya. Ini kalau ada pertanyaannya apa dasar hadis as-sama? Pertama akhbarani, haddasani, sami'tu, atau akhbarana, haddasana, atau sami'na gitu ya. Nah, lanjut ke bagian kedua. Metode yang kedua adalah al-qiraah ala syekh atau ardul qiraah, yaitu suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain. Jadi ketika saya minta baca, dia membaca. Nah, itu seakan-akan dia membaca di hadapan gurunya hadis yang dihafal oleh gurunya untuk disampaikan ke dirinya. Sedangkan sang guru mendengarkan atau menyimak, baik guru itu hafal maupun tidak, tapi dia memegang kitabnya dan mengetahui tulisan. Jadi sambil membaca hadis sambil mendengarkan, bla 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 bla, dengarkan ya, dengarkan sampai habis materinya. Maka ketika didengarkan itu namanya bahasanya adalah qara'tu alaih, aku telah membacakan di hadapannya. Au quri'a ala fulanin wa ana asma'u. Silakan barisi. Quri'a ala fulanin. Tebal ya, terlalu tebal ya. Bentar saya bantu barisnya supaya kawan-kawan bisa membarisi. Quri'a
ala fulanin wa ana asma'u. Dibacakan kepada seseorang sedangkan aku mendengarkannya. Bahasa Arabnya quri'a ala ka quri'a alayya fulanin, maaf salah. Quri'a alayya fulanin. Oh benar, berarti quri'a ala fulanin, maaf. Quri'a ala fulanin wa ana asma'u, dan aku mendengarkan. Yang ketiga, haddatsana wa akhbarana qira'atun alaihi. Haddatsana telah mengabarkan pada kami, akan kami, oleh dia. Siapa mengabarkannya? Akhbarana telah menyampaikan kepada kami, ya, qira'atan alaihi, atas bacaan kepadanya. Haddatsana au akhbarana qira'atan alaihi, telah mengabarkan kepada atau menceritakan kepada kami, padaku, dengan cara dibaca di hadapannya, gitu ya. Jadi guru menyampaikan, dia mendengarkan bacaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan, yakni seorang guru mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis darinya, baik dengan ucapan atau tulisan. Ya. Jadi guru mengizinkan. Lafaznya syekh mengijazahkan hadis tertentu kepada orang lain tertentu. Syekh mengijazahkan seorang tertentu dengan tanpa mengijazahkan. Tiga, syekh mengijazahkan kepada siapa saja yang dan tidak menentukan hadis yang apa yang dijazahkannya. Artinya, ku ijazahkan seluruh buku ini, kitabnya seluruhnya. Ku ijazahkan seluruh hadis yang ku dapatkan seluruhnya. D, syekh mengijazahkan kepada orang yang tidak diketahui atau majhul. Jadi jasanya ini ijazah umum. Siapapun yang bisi buku ini atau siapapun yang bisi referensi ini, maka aku ijazahkan seluruhnya. Gitu. Ya. Lafaz yang dipakai dalam menyampaikan riwayat tersebut biasanya amba'ana. Silakan berisi. Amba'ana ijazatan. Dan akhbarana ijazatan. Atau haddatsana ijazatan ajaza li fulanin. Haddatsana ijazatan atau ajaza li fulanin. Ajaza li fulanin, telah menjazahkan kepada seseorang, ya. Jadi ini kalimat ijazah. Nomor 3, ijazah. Ada sama, mendengarkan, ya. Yang kedua ada pola qira'a, membacakan. Yang ketiga ada namanya mengijazahkan. Kemudian ada lagi istilah ijazah dengan pola munawalah, yakni seseorang memberikan hadis kepada seseorang atau sebuah kitab hadis berikutnya untuk diriwayatkan. Munawalah dengan disertai ijazah atau munawalah yang tidak diselingi dengan ijazah. Ini kuserahkan tasbih ini seperti hanya Rasulullah SAW memegang tasbih dengan cara seperti ini pada kau. Itu artinya hadisnya munawalah, menyerahkan sesuatu dan kita terima. Ya, ini masyhur dulu pada zaman-zaman ketika ijazah musafahah, bersalaman seperti hanya sampai kepada guruku sampai kepada guruku, sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musyabakah seperti ini, ada musafahah salaman, musyabakah bergandeng tangan seperti ini. Ya. Aku bermusyabakah pada guruku sampai kepada aku, sampai kepada Rasulullah juga aku ijazahkan pada engkau. Kemudian ada namanya mu'anaqah, memeluk kanan kiri, memeluk seperti inilah Rasulullah juga memeluk sahabat sampai pada ini pada guruku juga memeluk aku seperti hanya Rasulullah juga memeluk aku. Nah, itu artinya hadisnya munawalah ada, musyabakah ada, kemudian mu'anaqah ada. Kemudian ada juga istilahnya munawalah atau sibhah, penyerahan dengan tasbih. Aku dapatkan dari guruku sampai kepada Imam Abu Hurairah juga pernah memberikan kepada Rasulullah SAW satu tasbih, dipegangkan saja. Kemudian menyerahkan juga dengan
al-imamah, munawatul imamah, seperti Rasulullah memegangkan imamah kepada sahabatnya, sahabatnya kepada Rasulullah, tabi'in, sampai kepada guruku. Guruku juga menyerahkan imamah beliau kepada aku untuk dipasangkan kepada aku, dan aku menerima ijazah seperti daripada guruku, dan langsung kepada Rasulullah, seakan-akan aku juga menerima dari riwayat Nabi. Ini ngarannya pengambilan ijazah atau pengambilan sanad hadis beserta dengan penyerahan. Penyerahan apa? Misalnya kalau kitab, kalau tasbih, kalau mu'anaka, musyabaka, musafahah, itu beda-beda polanya. Tapi istilahnya adalah munawalah, pemberian sesuatu. Kemudian lanjut yang kelima. Tapi Allah alam apakah masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada. Silakan kawan-kawan ambil tabarukan, ambil berkah, mencari hadis-hadis yang sifatnya bisa diambil ijazah sanadnya. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya adalah agar kita bisa sanad dengan Nabi saja intinya. Ya, agar kita kalau rantai itu sampai ke Nabi, otomatis kalau Nabi juga memberikan sesuatu pada kita, kita juga mengamalkannya. Seperti itulah yang kita harapkan, ya, supaya sanad ini walaupun jauh sekali kita, tetap kita juga dapat dari sanadnya. Ya. Saya mendapatkan riwayat sanad dari beberapa guru masyayikh juga, riwayat sanad hadis tersebut. Tapi karena tidak ada izin untuk menyampaikannya, maka tidak ada pemberian ijazah kita. Ya, carilah guru-guru yang di Martapura misalnya, dengan siapa misalnya, ya, yang guru-guru masyhur, mau itu di pesantren silakan saja. Kalau mau coba-coba Anda datang berziarah kepada beliau, ke tempat beliau datang, kemudian sekarang aja, Ustadz, adakah ulun bisa mendapatkan ijazah sanad hadis, ya. Nah, insya Allah jika beliau mungkin pernah dapat izin dari guru beliau akan menyampaikan sini ijazah ini aja, nah diriwayatkan dari misalnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini aja bacakan setiap habis sembahyang. Nah, karena aku mendapatkan riwayatnya dari guru sendiri. Jika engkau hendak dicintai oleh Rasulullah dan engkau mencintai juga Rasulullah, katakanlah atau bacalah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ku ijazahkan. Nah, maka pian boleh katakan ulun terima ijazahnya hadis dari Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, mengambil ijazah dari beberapa guru, dan saya juga mengambil beberapa guru, dan beliau menyampaikan ini hadis untuk umum, artinya disampaikan lagi agar orang-orang mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah. Maka biasanya hadis itu disebutkan hadis musalsal. Kalimatnya adalah inni uhibbuka ya Rasul. Apakah itu uhibbuka? Faqala Rasulullah SAW faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat kepada engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan baik gawian ibadahku nantinya. Itu artinya hadis-hadis yang sifatnya nanti ada musalsal hadisnya. Nah, hadis musalsal ini seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan pian amalkan kalimat-kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan habis sembahyang sekali aja doanya. Hanya biasanya kalau pian ada di beberapa masjid yang atau yang langgar yang baca ada, kalau misalnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ya rabbana subhanallah, karena itu kemudian bisa antara dua, atau karena zikir kebiasaan, atau yang pernah disampaikan oleh gurunya mengenai hadis kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kecintaan kita dengan Nabi. Faqul, kata Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu hadis, satu aja hadiah. Kemudian kita akan mengamalkan berata ikhlas dalam bentuk ilmu, dan terima Allah ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-kitabah, artinya seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain meriwayatkan hadisnya. Bisa jadi dengan kitab atau ijazah dengan hadis, ada kitab yang dari dengan ijazah hadis. Jadi misalnya kalau di buku-buku di belakang tulisan ini kitab itu ijazahkan kepada orang yang memiliki, seperti kayak wirid-wirid yang dalam wirid-wirid Az-Zahra, ya, Gosok Kompol Bahari, ya. Waktu itu kami masih kecil, ya, masih usia kelas 2 aliyah kalau nggak salah, apa satu aliyah dulu, satu aliyah sempat mengambil ijazah kepada beliau, ya, mengenai banyak macam-macam ijazahnya, termasuk juga nanti yang wirid-wirid sebagainya, ya. Itu namanya kitabah, ya. Kemudian hadis yang ke-6 adalah penyampaian melalui al-i'lam, pemberitahuan, yaitu seorang yang memberitahu pada seorang muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayat dari fulan dengan tidak disertakan izin, dan oleh karena ketika menyampaikan riwayat dengan cara riwayat mengatakan allamani syaikhi,
Alamani syekh, guruku telah memberitahukanku seperti itu, ya. Jadi ini dari guruku langsung, ya. Nah, itu namanya al-i'lam, pemberitahuan hadis, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini simpel saja. Kalau kawan-kawan tidak terlalu menguasai benar, kenapa? Yang penting tahu aja lah bahwa periwayatan hadis itu ada bermacam-macam riwayatnya. Ya, pertama tadi yang paling sering kita dengarkan ini akhbarani atau hadatsani atau sami'tu, ini paling sering. Ya, yang kedua mungkin qara'tu ala bla bla bla, ini juga sering juga tapi jarang, ya. Yang paling sering itu hadatsani, akhbarani, ya. Baik, lanjut bagian materi yang ke E atau yang kelima. Periwayatan hadisnya, redaksinya pula, ya. Yang pertama riwayat hadis bil lafzi. Riwayat hadisnya menggunakan lafaz, ya. Artinya apa yang disampaikan dari Nabi, ini dari Nabi, lafaznya sama dengan yang dihafalkan oleh para riwayat hadis, persis sama. Makanya tidak ada kepalsuan dalam hadis jika hadisnya memang hadis sahih. Saking kuatnya hafalan, maka lafaznya pun sama persis dengan yang disampaikan Nabi. Maka adab dalam mendengarkan hadis Nabi itu adalah dengarkan benar-benar, seakan-akan membaca hadis atau mendengarkan hadis itu dari Nabi langsung. Orang baca hadis, Rasulullah SAW bersabda, dengarkan jujur, diam, ya. Seakan-akan yang berpandir itu memang lafaznya dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menghadap Nabi kalau ketika hadis Nabi dibacakan kita tertawaan, apalagi sampai bergayaan, ya kan? Apalagi sampai tidak menghiraukan orang baca hadis, ya. Maka dengarkan jujur, seakan-akan kiasan saja, kiaskan saja seakan-akan yang menyampaikan tersebut adalah dari Rasulullah. Nah, riwayatnya asli masih sama dari Nabi SAW. Kebanyakan ini riwayatnya rata-rata hadisnya sangat sahih, ya. Di mana step paling sahih? Dua, Sahih Bukhari dan kedua Sahih Muslim. Ini dua kitab yang paling sahih. Maka nanti disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Nanti ada kawan-kawan kita bahas segmen tersendiri, kita ini sedikit menambah saja. Nanti ada segmen tersendiri. Paling tinggi riwayat hadis itu dari riwayat Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga adalah yang paling tinggi lagi muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, paling tinggi nanti di bawahnya ada yang Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada atas syarat Bukhari, ada syarat Muslim, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke redaksinya. Contoh ini lafaz periwayatan hadis dengan kalimat sami'tu anil Mughirah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala adin baman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Mughirah radhiyallahu anhu, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mendengar kan? Sami'tu, ya. Maka kalau sudah mendengar ini, dengari bujur. Maka kita yang mendengar juga dengari bujur. Seakan-akan Nabi di depan kita. Bagaimana ada kita kalau kita menghadap Nabi, sementara Nabi di depan kita tertawa mendengarkan hadisnya, atau jadikan bahan perolok-olokan, atau jadi main-main. Jangan, ya. Al-Quran jangan jadi bahan permainan, hadis juga jangan jadi permainan. Sesungguhnya dusta atas orang makhluk itu tidak seperti dusta orang lain. Jadi kalau mendustai Nabi dalam konteks memasukkan hadis Nabi itu ada sama dengan orang yang berdusta dengan orang lain. Kalau menggunakan atas nama Nabi, ya Nabi, hadis palsu, nanti kita bahas hadisnya namanya hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu, ya. Ini sudah menempati dalam neraka. Kenapa? Karena engkau memasukkan hadis atas namaku, kata beliau. Ya, maka kalau menghafal hadis usahakan jujur hafalannya, supaya jangan sampai salah. Kemudian contoh yang kedua, haddatsani Malikun an Ibn Syihab an Humayd bin Abdullah Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka riwayat haddatsani ini tadi yang kalimat yang pertama dari as-sama tadi, ya. Kalimatnya dari as-sama artinya mendengarkan. Polanya ada sami'tu, ya, atau haddatsani atau akhbarani, ya, tergantung dari kalimat teks yang didengarkan. Atau kalimat ra'aitu, saya melihat Nabi, ini ada. Makanya ketika kita baca hadis, perhatikan apakah kalimatnya ini sifatnya dari haddatsani, tinggal tanya haddatsani, atau pakai kalimat ra'aitu, atau kalimat yang tadi sebelumnya sami'tu, ya, tergantung dari teksnya, ya.
Baik, silakan pian catat. Kalau contoh seluruhnya tidak mungkin dicatat seluruhnya, tapi minimal pian paham cara melihat perbedaan periwayatan hadisnya saja ya, antara khabarani, haddatsani dan sami'tu tadi. Ya. Kemudian bagian kedua, periwayatan hadis dengan cara apa? Maknanya saja. Jadi yang diriwayatkan maknanya. Ya. Makanya banyak sekali di hadis-hadis itu karena ada kemiripan makna dengan satu dan yang lainnya. Nah, ini kemungkinan besar ada periwayatan hadis yang mungkin berbeda dengan yang lain, tapi lapasnya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Ya mungkin karena ada para sahabat yang tidak sama daya ingatannya. Ya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Ya. Dan mungkin karena masanya juga sudah lama sehingga banyak sekali yang mungkin ada yang lupa sedikit dan yang lupa banyak sehingga ada perubahan redaksi tapi tidak merusak makna lafaz hadisnya ya. Maka ya boleh meriwayatkan hadis tapi dengan syarat jika dia tidak mampu meriwayatkan hadis tadi dengan konteks lupa akan lafaz tapi ingat akan makna, maka ya boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan makna. Tapi jika hadis ingat sama sekali jangan. Lafaznya akan ingat, maknanya akan ingat, ya udah selesai. Nggak usah dibahas lagi ya. Silakan ambil air minum kalau capek. Saya tanya kalau ini nggak ada SPD. SPD-nya nggak ada. Ke blok ya. Jadi makanya anggaran sana. Iya, pakai SIM pribadi itu dia. Pribadi. Alhamdulillah. Silakan minum, udah apa? Santai aja. Tapi jangan makan. Bagi cemilan. Ya. Gak apa, sabar dulu, belajar sabar. Itu riwayat dengan makna. Kemudian periwayatan hadis dengan makna tidak diperbolehkan kecuali jika perawinya lupakan lafaz tapi ingat akan makna. Tapi maka ia boleh meriwayatkan hadis dengan makna, menukil. Nah, lafaznya dengan sebagainya, tapi polanya adalah masih ingat lafaznya. Kalau murni sama sekali ingat, maka dia tidak boleh melukaskan dengan maknanya. Itu syarat adab dalam meriwayatkan hadis ya. Nah, terjadinya periwayatan dengan makna ini karena apa? Pertama, ada hadis-hadis yang mungkin redaksinya langsung dari Nabi seperti perbuatan fi'liyah. Nah, mungkin salah ketik ini ya, salah tulis ini. Bukan periwayatan hadis dengan lafaz, tapi makna ya. Dengan makna. Disebabkan dari beberapa faktor. Pertama, hadis-hadis yang memang tidak ada hadis yang tidak mungkin dilakukan secara lapas seperti lapas hadis fi'liyah, perbuatan Nabi ya kan, nggak bisa dikatakan dengan teks, perlu dengan makna dari perbuatan Nabi. Atau takririyah, ketetapan Nabi, ini juga perlu dengan makna ketetapan Nabi. Atau hadis mauquf, nanti ada apa itu hadis mauquf Pak, nanti kita bahas, ini sekarang belum. Atau hadisnya maktu juga nanti akan kita bahas apa itu hadis maktu ya. Kedua, adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain Al-Quran. Nah, waktu itu karena larangan Nabi menuliskan Al-Quran, khawatir tercampur dengan hadis, maka khawatir para sahabat larangan ini membuat sahabat harus kehilangan tulis-tulis hadis. Pada waktu itu banyak dituliskan hadis Nabi. Kemudian ditulis Nabi untuk dibakar atau dibuang, jangan sampai dibuang, dibakar, agar jangan sampai teks hadis tadi tercampur dengan hadis Al-Quran. Nah, itulah dalil kenapa ayat-ayat Quran atau hadis itu jangan dibuang sampah, tapi harus dibakar. Agar ayat-ayat tersebut tidak terjejak atau tertinggal dan sebagainya. Ya. Tapi jangan dimasukkan ke medsos, dikira membakar Quran ya, atau membakar hadis, karena baik juga dilihat orang lain. Ya. Karena yang melihat ini bisa jadi memfitnah, nah, itu bahayanya. Ya. Oke, lanjut ke simpulan. Periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan hadis dari seorang dan menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan redaksi kalimat tertentu. Ada 8 metode periwayatan hadis, yaitu sama, al-qira'ah atau syekh, al-ijazah munawwal, al-kitabah, al-i'lam wal-wasiyah, dan al-wijdah. Ini belum kita bahas dulu ini. Jadi cukup saja sampai al-i'lam tadi. Ketiga, periwayatan matan hadis ada 2 macam, yaitu periwayatan secara redaksional, bil lafzi, dan periwayatan secara substansial atau riwayat bil makna. Ini kesimpulannya secara cepatnya. Sekarang tugas pian-pian, jadi yang dikumpulkan adalah tugas ini saja. Ya.
Satu, apakah yang dimaksud dengan periwayatan hadis? Silakan pian tulis dengan bahasa pian, jangan bahasa aku tadi. Pian bikin bahasa pian sendiri. Ya. Terus apa soalnya? Tulislah soalnya. Tulis soalnya di paling belakang atau di buku latihan pian atau terserah pian di buku ulama hadis. Resumen dikirim apa? Kak usah. Resumen gak usah dikirim. Yang dikirim cuma jawaban ini saja. Resumen bang pak. Resumen simpan untuk belajar pian. Jangan ditakuni ketika diminta soal kadang mengambil resumen lah jangan juga ya. Resumen itu untuk mutalaah, untuk mengulang materi-materi yang pian dapatkan di malam hari ya. Dikerjakan sekarang kayak ini pak. Iyalah. Masa besok. Kan waktu kita ada 2 jam. 1 jam teori, 1/4 jam itu adalah hafalan hadis, kemudian 1/4 jam lagi adalah menjawab soal ini. Ya, sebenarnya cukup aja 2 menit. 2. Apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam periwayatan hadis? Silakan pian jawab. Yang ketiga, apakah syarat-syarat dalam proses tahammul ada wal hadis? Keempat, sebutkan metode-metode dalam periwayatan hadis. Boleh Anda riwayatkan semuanya atau yang ambil yang saya jelaskan saja. Tidak apa-apa. Yang penting Anda paham polanya. Ada berapa macam cara meriwayatkan matan hadis? Silakan pian tulis dengan bahasa pian. Berikan penjelasan, jangan langsung ini, jangan, tapi berikan menjelaskan apa isinya itu. Gitu. Tapi dengan bahasa pian. Ya. Demikian selesai 1 jam. Tidak terasa Bu Pandir. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi insya Allah di depan di pertemuan ke-6. Silakan hafalkan hafalan hadis yang semalam. Hadis yang ke berapa semalam? 9, 10, 11 ya, atau 9, 10, 11, 12 ya, saya lupa. Yang penting Anda hafal dulu lah. Ya, hafal saja. Tidak apa-apa, tidak lupa Pak, tidak apa-apa. Yang penting Anda hafal aja dulu. Insya Allah kalau sudah hafal dia akan ingat sendiri ketika Anda ulangi lagi nantinya. Terus dia hafal sendiri ya. Nanti akan kita lihat juga bagaimana hadis selanjutnya. Kemudian yang besar setelah pertemuan ke-7 kita akan UTS, ujian tengah semester. Ya, materinya apa? Materinya tentang ini. Ya, dari awal kita bahas sampai pertemuan terakhir materinya. Untuk ujian bahas hadis apa itu nanti di pertemuan terakhir. Ada ujian lisan tentang hadis. Ya, banyak sekali kita yang tugasnya. Pertama ada UTS UAS, 1 nilai dan ujian lisan. Yang kedua ada nanti tugas meresum tadi dijadikan sebuah buku atau sebuah materi makalah kecil. Ya sifatnya kayak buku bukan makalah. Ada pendown tidak, tapi saya yang minta. Tapi nanti ya ada bentuk-bentuk kayak kumpulan resum Anda kumpulkan, kemudian diketik jadi sebuah materi pembelajaran. Ya. Tapi simpan aja dulu, ya. Jangan dianukan. Ya. Simpan aja dulu. Ya. Resumannya jangan ini copy lagi, apalagi copy paste tidak boleh. Ya. Belajar mengetik resumen yang Anda dapatkan. Nanti akan saya minta di pertemuan terakhir untuk dikumpulkan, tapi nanti akan saya beritahukan bagaimana caranya. Kalau diberitahu sekarang kan tidak dikerjakan lagi meresum. Nah, nanti saja pertemuan keberapa saya akan jelaskan nanti kriteria tugas akhir. Ya. Bukan makalah. Kalau makalah kan ada latar belakang, ada pendahuluan. Tidak, ini tidak ada makalah. Langsung ke judul saja. Seperti kayak baca buku lah. Ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi lain waktu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.